Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan satu materi dari kalkulus, yaitu menggambar grafik menggunakan kalkulus. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Anggota kelompok yang pertama ada Hendrata Dewa Brata dengan NIM 2201612. Selanjutnya ada saya, yaitu Evangeline Besti dengan NIM 220627. Selanjutnya ada Nadia Akmarina Kesani dengan NIM 220212. Selanjutnya ada Ramanda Putra Suryahadi dengan NIM 2201140. Dan yang terakhir anggota kami yaitu Rizka Alfadila dengan NIM 2203687. Nah, di materi ini kita akan membahas apa aja sih? Nah, analisis prakalkulus berisi periksa daerah asal dan daerah hasil, lalu uji kesimetrisan, lalu cari titik potong sumbu. Yang kedua yaitu ada analisis kalkulus. Nah, analisis kalkulus itu kita bisa menganalisis kalkulus dengan menggunakan F dan bisa juga dengan uji titik kritis, misalnya menggambarkan grafik, dan yang terakhir mensketsakan grafik. Langkah pertama, analisis prakalkulus, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ramanda. Jadi intinya, mau itu nilai akar maupun nilai logaritma, kita harus bisa mencari terlebih dahulu daerah asal nilai X mana yang boleh dimasukkan supaya daerah hasil terdefinisi. Selanjutnya, kita akan menguji kesimetrian terhadap sumbu Y dan titik asal. Di dalam uji kesimetrian ini, kita bisa mengetahui apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Dalam uji kesimetrian, ada beberapa poin. Yang pertama, simetri sumbu X apabila sembarang titik X, Y memenuhi persamaan, maka titik X, min Y juga memenuhi persamaan. Selanjutnya, simetri sumbu Y apabila sembarang titik X, Y memenuhi persamaan, maka titik min X, Y juga memenuhi persamaan. Yang terakhir, simetri terhadap titik asal. Apabila sembarang titik X, Y memenuhi persamaan, maka titik min X, min Y juga memenuhi persamaan. Oke, 3X pangkat. Selanjutnya, ada contoh soal untuk mencari atau untuk menguji kesimetrian. Di sini ada fungsi 3X pangkat 5 min 2X pangkat 3 per 3 pangkat 2. Nah, hasil uji kesimetrian tersebut kita menggunakan poin-poin sebelumnya. Ditemukan poin yang pertama yaitu min X, Y dengan hasil Y sama dengan min 3X pangkat 5 plus 20X pangkat 3 per 3 pangkat 2. Di mana fungsi tersebut tidak simetri terhadap sumbu Y. Lalu untuk yang poin B, X, min Y, ditemukan min Y 3X pangkat 5 min 20X pangkat 3 per 3 pangkat 2. Nah, fungsi tersebut juga tidak simetri terhadap sumbu X. Selanjutnya untuk poin terakhir, min X, min Y dengan hasil min Y sama dengan min 3X pangkat 5 plus 20X pangkat 3 per 3 pangkat 2. Lalu ditemukan Y sama dengan 3X pangkat 5 min 20X pangkat 3 per 3 pangkat 2. Nah, untuk poin C ini simetri terhadap titik asal. Untuk langkah 1 bagian C, di situ kita bisa lihat cari titik potong sumbu.
lalu ada X sama dengan 0, dan juga Y sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0-nya ini, kita bisa mengubahnya menjadi 0,Y, dan Y sama dengan 0 itu kita bisa mengubahnya menjadi X, 0. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Untuk grafik fungsinya itu 0,Y itu memotong sumbu Y, lalu ada X, 0 yang memotong sumbu X. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu analisis kalkulus yang akan dilanjutkan oleh Saudara Rizka. Selanjutnya, masuk ke langkah kedua, atau bisa kita sebut sebagai langkah analisis kalkulus. Pada langkah ini, kita akan menggunakan turunan pertama atau F-aksen untuk mendapatkan informasi mengenai titik kritis, monoton naik, dan monoton turun. Seperti yang kita telah ketahui sebelumnya, titik kritis yaitu ketika turunan pertama sama dengan 0. Lalu, monoton naik adalah ketika turunan pertama lebih besar dari 0, dan monoton turun adalah ketika turunan pertama lebih kecil dari 0. Setelah mendapatkan titik kritisnya, lalu kita bisa langsung mengujinya untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi maksimum lokal dan kondisi minimum lokal, dengan cara menurunkan kembali turunan pertama menjadi turunan kedua. Maksimum lokal adalah ketika turunan kedua lebih kecil dari 0, sehingga nanti kondisi grafik akan cenderung cekung ke bawah. Dan minimum lokal adalah ketika turunan kedua lebih besar dari 0, sehingga nanti kondisi grafik akan cekung ke atas. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat-tempat grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah, serta untuk melokasikan titik-titik balik atau titik-titik belok. Setelah melalui langkah penggunaan F turunan kedua, kita lanjut mencari asimptot. Asimptot sendiri dibagi menjadi 3, asimptot datar, asimptot tegak, dan asimptot miring. Asimptot datar terjadi ketika limit X mendekati tak hingga menuju C atau konstanta. Contohnya pada grafik di bawah ini, pada kurva yang jika X-nya semakin besar, maka ia semakin dekat dengan C. Namun perlu diketahui, mereka berdua tidak saling bertemu. Jadi garis yang patah-patah inilah yang disebut asimptot datar. Bentuknya adalah Y sama dengan C. Selanjutnya asimptot tegak. Asimptot tegak terjadi ketika limit mendekati konstanta atau C terhadap fungsi fx menuju tak hingga. Contohnya pada grafik di bawah, C terletak pada sumbu X. Jika limit X mendekati C dari kanan, maka nilainya akan semakin ke atas atau menuju positif tak hingga. Sebaliknya, jika limit X mendekati C dari kiri, maka nilai akan semakin ke bawah atau menuju negatif tak hingga. Jadi, garis putus-putus inilah yang disebut dengan asimptot tegak. Biasa didefinisikan sebagai X sama dengan C. Terakhir, asimptot miring. Untuk asimptot miring, kita ambil contoh fx sama dengan x plus 1 dikali 2 dibagi x kuadrat plus 1. Melalui persamaan ini, x plus 1 berperan sebagai asimptot miring. Dengan x plus 1, kita bisa mendapatkan y sama dengan 1 jika x adalah 0, dan x sama dengan minus 1 jika y adalah 0. Lalu kita gambarkan garis asimptotnya dengan garis putus-putus. Maka kita gambarkan kurva miring untuk membagi garis asimptot. Dan sama halnya seperti sebelumnya, garis kurva dan garis asimptot tidak pernah saling bertemu. Baik, selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu menggambarkan beberapa titik yang akan dibawakan oleh Saudara Ramanda. Saudara Ramanda dipersilahkan. Langkah ketiga, kita perlu menggambarkan beberapa titik. Titik-titik inilah yang kita dapatkan melalui pembahasan sebelumnya. Bisa jadi titik potong, titik kritis, dan lain-lain. Langkah terakhir yaitu mensketsakan atau menggambarkan grafik melalui bantuan analisis prakalkulus maupun analisis kalkulus. Baik, sekian dari kami. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.